Halo rekan-rekan Unsia dimanapun berada, kiranya sehat-sehat selalu. Hari ini, eh, salam kenal buat semuanya. Di sini saya coba membuat suatu presentasi proposal singkat yang diberikan oleh Bapak dosen kita. Eh, ini adalah proposal ataupun tugas akhir dari soal UAS yang diberikan oleh Bapak dosen kita. Sebelum saya mulai, izinkan saya untuk memberikan informasi ataupun informasi singkat mengenai data diri saya. Oke, uh, video ini adalah tentang mata kuliah metodologi penelitian teknologi informasi. Oke, untuk kode kelas IT 701, Prodi Informatika PJJE 1, Universitas Universitas Cyber Asia, Unsia. Nama saya sendiri adalah Eridoni Pasaribu. Untuk mata kuliah ini sendiri itu dipimpin oleh atau diajarkan oleh langsung dengan Bapak Rian Sahara SSI MT. Oke, saya itu mengambil kuliah S1 di Unsia saat ini sedang berjalan. Saya dari lulusan D3 ingin mengambil S1 yaitu melalui jalur konversi ya teman-teman ya. Sebenarnya saya itu lulusan teknik telekomunikasi, tetapi Asia memfasilitasi bisa mengambil teknik informatika walaupun saya lulusan dari D3 teknik telekomunikasi, dan tentunya ini satu berkah buat saya agar saya bisa mengambil ijazah S1 seperti itu, karena memang untuk untuk karir saya ke depan, untuk level manajerial saya ke depannya seperti itu ya. Saat ini saya memang sudah sedang bekerja di salah satu perusahaan IT konsultan ya, di mana sekarang posisi saya itu sebagai uh, product manager di salah satu perusahaan tersebut. Oke, langsung begitu kira-kiranya untuk perkenalan singkat saya. Uh, Kiranya itu bisa menjadi manfaat. Jika ada uh, pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin ditanyakan mengenai informasi tentang saya ataupun latar belakang pekerjaan ataupun ingin sesuatu membutuhkan hal-hal IT, silakan dengan saya sendiri bisa seperti itu ya. Kebetulan memang saya itu adalah untuk bagian produknya di salah satu perusahaan saya sekarang untuk khusus IT. Jadi kalaupun ingin teman-teman bukan berarti bermaksud untuk promosi ataupun apa, silakan bisa untuk konsultasi untuk masalah produk-produk IT. Oke, untuk tema ataupun judul daripada proposal ataupun tugas akhir yang sedang saya buat ataupun yang saya buat di UAS ini adalah implementasi incident management pada aplikasi BMC Remedy. Nah, sebenarnya dari ada 3 soal kalau saya nggak salah, 3 soal itu yang diberikan oleh Bapak dosen. Beliau dari 3 soal itu, soal pertama itu beliau mengatakan bahwasanya silakan mengambil dari judul judul dari soal UTS yang beberapa bulan lalu yang sudah dikerjakan. Nah, judul UTS yang saya buat itu ya ini saya coba buat kembali seperti itu dalam bentuk presentasi ini, dan untuk proposal ataupun tugas akhirnya sudah saya buatkan sesuai dengan format yang diberikan oleh Bapak dosen seperti itu. Nah, ringkasan dari implementasi insiden manajemen pada aplikasi BMC Remedy. Ringkasan ini adalah sharing di dalam pekerja sehari-hari di kantor kita mengalami masalah ataupun gangguan hati ketika sedang menyelesaikan suatu pekerjaan. Terkadang masalah atau gangguan tersebut sulit diatasi dan terkadang memang lamanya pekerjaan tersebut ya. Disinilah peran insiden manajemen berperan agar suatu waktu masalah ataupun gangguan dalam IT lebih cepat dan termonitoring lamanya suatu gangguan tersebut. Nah, sebenarnya
hal ini itu bukan hanya di IT aja ya teman-teman ya, diterapkan. Sudah banyak memang di fungsi-fungsi lain seperti di fungsi seperti di fungsi apa namanya, fungsi keuangan, seperti itu ya, di fungsi-fungsi divisi lain lah tentunya sudah juga menerapkan hal seperti ini. Tapi memang pada umumnya lebih sering digunakan di dalam IT ataupun ICT seperti itu. Nah, tujuannya dan kenapa saya mengambil ini adalah untuk mempelajari, untuk mengetahui bahwa eh, penerapan insiden manajemen itu sangat diperlukan dalam fungsi suatu ICT, yang dimana agar penanganan suatu masalah di suatu organisasi dalam suatu perusahaan bisa cepat ditangani oleh fungsi ICT tersebut. Oke, latar belakang masalah yang, dari hal ini adalah yang dimana terdapat ITSM. ITSM ini adalah IT Service Management, yaitu pendekatan nilai bisnis yang tepat untuk solusi suatu IT dengan menerapkan perpaduan yang tepat antara manusia itu, resource ya, proses dan teknologi. Nah, proses ini lebih fokus pada perbaikan kinerja layanan IT sebuah organisasi atau perusahaan dalam waktu secepat mungkin agar ketika terjadi gangguan bisa normal kembali seperti sedia kalanya. Dari sini ada gambar proses ITSM itu sendiri seperti itu, yang dimana ada service kategorinya, ada continual service improvement-nya, terus ada report ataupun dashboard. Nah, di situ kita bisa lihat continual service improvement itu ada service desk, ada service katalog. Nah, service desk ini sendiri itulah L1-nya dalam memfilter setiap insiden-insiden ataupun masalah-masalah yang dihadapi user seperti itu. Ada service katalog, pilihan-pilihannya seperti itu ya. Nah, ada juga service strategi. Nah, service strategi ini lebih apa namanya, lebih banyak ya, seperti policy and procedure management, asset management, project management. Nah, paling sering digunakan itu di asset management dan project management. Kalau sudah perusahaan skala besar, dia akan menerapkan semua itu. Tapi memang contohnya ada salah satu perusahaan yang saya tangani itu, dia hanya menerapkan aset manajemen dan project manajemen. Seperti kalau polis dan prosedur itu lebih kepada internal perusahaan itu sendiri ya. Karena dia tidak mau memberikan apapun dikerjakan oleh pihak vendor seperti itu. Nah, ada namanya report dan dashboard. Nah, report dan dashboard ini disitulah terdapat insiden manajemen. Nah, kenapa dikatakan dia masuk ke dalam report? Nah, pencatatan di dalam insiden seperti itu. Ada ticketing yang namanya, ada ticketing yang di dalam report tersebut. Problem management dan change management. Kenapa saya melakukan hal ini? Tujuan saya untuk melakukan ini tentu di dalam suatu penelitian itu eh, agar operasi bisnis bisa menjadi lancar. Terus tujuannya bisa juga untuk peningkatan produktivitas karyawan. Terus dapat mempertahankan kualitas layanan, mencegah gangguan lebih besar, dapat menangani masalah user dengan secepat mungkin. Terus dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan karyawan melalui SLA dan KPI yang ingin dicapai. Seperti itu. Nah, sehingga ketika hal ini diterapkan, ketika hal ini dilakukan suatu penelitian itu ada sebuah sistem, ada sebuah prosedur dan tata laksana pengelolaan kegiatan di dalam ICT tersebut seperti itu. Itu sudah sangat banyak perusahaan yang menerapkan hal semacam ini. Nah, tinjauan penelitian. Tinjauan penelitian ini adalah mengetahui manfaat proses IT bisnis dalam mengukur tingkat cash IT. Tingkat cash IT maksudnya masalah-masalah yang didapat oleh sebuah IT. Terus mengukur kinerja IT. Mengukur kinerja IT itu bisa
bisa resource-nya juga seperti itu, serta lamanya menyelesaikan suatu pekerjaan. Ya, diukur lamanya, time-nya, melamakan suatu pekerjaan itu sampai dia solve seperti itu. Seperti yang kita lihat dalam gambar ini, ada proses insiden manajemen ya, helpdesk system dan aplikasi BMC Remedy. Helpdesk dan aplikasi BMC Remedy ini tidak bisa dipisahkan, karena ini adalah sebuah software dan helpdesk-nya adalah sebuah resource seperti itu. Nah, di dalamnya tentu itu ada yang namanya, di dalam BMC Remedy itu ada namanya insiden itu sendiri dan problem manajemen itu dan people ataupun orangnya ya, ataupun helpdesk-nya. Terus ada juga dia terbagi juga yang namanya teknologinya ya. Teknologi itu berupa softwarenya, hardwarenya, usernya juga, sistemnya. Itu user itu ya itu adalah pelanggan kita sendiri, hardware, software, sistem. Duh, dasar teori. Oke, dasar teori yang saya gunakan adalah insiden manajemen itu memastikan agar servis layanan suatu organisasi dapat dikembalikan ke kondisi semula secepat mungkin dan diminimalisasi dampak negatif yang ditimbulkan, yang mungkin akan ditimbulkan ketika memang ada masalah ataupun case-case yang dihadapi. Nah, di sini ada gambar ataupun bisa dikatakan gambar ini seperti bagan ya, proses insiden manajemen, monitoring, eskalasi, melakukan create insiden seperti itu. Bisa dari kita lihat ya, ada klien, operation itu masalah ya, mendeteksi insiden, meregistrasi insiden, eskalasi insiden, menguji insiden itu sendiri, memperbaiki insiden itu dulu, menyelesaikan insiden itu sampai solve selesai. Ya. Nah, menguji insiden itu bisa kategori ke problem manajemen. Kalau misalkan suatu case itu alert, itu bisa masuk ke problem manajemen, bukan insiden manajemen lagi seperti itu, agar eskalasinya lebih cepat gitu. Nah, memperbaiki insiden, change management. Kenapa? Agar merubah gitu katalog ataupun request insiden yang masuk ke beberapa dispatcher ataupun L1, L2 ke L3 seperti itu ya. Itu cek manajemen. Nah, kita bahas satu-satu. Problem manajemen memungkinkan dibuatnya suatu analisa terhadap suatu insiden yang terjadi. Nah, problem ini mengkoreksi kesalahan dalam IT yang dikoordinasikan dan dikerjakan secara korporatif dan proaktif untuk pencegahan masalah. Tujuannya tentu agar dapat membuat dan memberikan laporan ke manajemen kita sendiri permasalahan yang terjadi di lapangan ataupun di user itu. Nah, change manajemen tadi kenapa? Itu untuk memastikan tim IT dapat dievaluasi dan dikontrol sekaligus meminimalisir dampak negatif terhadap bisnis. Seperti yang saya bilang tadi adalah dia bisa merubah ya, merubah atau mengevaluasi, mengkontrol seperti itu. Nah, itu semua itu diatur dalam namanya Service Level Agreement ataupun SLA. Ada yang namanya response time juga di dalam pengerjaan semua proses bisnis IT itu sendiri. Misalkan ada L1, ini saya ambil response time-nya 3 jam. Misalkan L2 9 jam, misalkan L3 itu 24 jam. Itu adalah tingkat lamanya suatu pekerjaan dalam suatu insiden. Dan ini di mana-mana berbeda-beda. Oke, service insiden itu ada ya service insiden itu apa aja gitu loh. Service itu terdiri dari log detail. Log detail itu masalah yang masuk harus detail juga seperti itu ya. Terus kita harus juga ketika kita sudah log insiden, ada yang namanya filter insiden juga. Tidak semua suatu problem atau ke situ masuk ke dalam insiden manajemen ya. Terus impact atau dampak insiden tersebut. Terus match problemnya gitu. Harus sesuai dengan apa yang dikatakan atau dikeluhkan oleh user gitu.
eskalasi insiden. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa eskalasi insiden itu L1, L2, L3 gitu ya. Terus ada yang namanya support service on-site. Nah, seperti tadi ketika kita sudah menemui dan sudah eskalasi sesuai dengan insiden berlaku, itu akan ada yang namanya on-site support review. Nah, review ini lebih kepada ketika insiden itu berulang-ulang terjadi, kita harus mereview kenapa hal itu bisa terjadi situ. Itu masuk ke tahap investigasi insiden dan menjalankan solusi nyatanya. Metode penelitian insiden manajemen. Metode penelitian insiden ini melakukan melalui eksploratif studi, yaitu dengan mengumpulkan materi-materi, terus mempelajari, menganalisa data-data yang ada pada perusahaan sendiri ya tentunya ya, tempat saya bekerja seperti itu ya. Terus menggunakan metode yang bersifat metode file perpustakaan juga seperti itu, dan metode survei. Survei itu ya lebih kepada customer ataupun pengalaman-pengalaman di lapangan gitu. Nah, penelitian juga berupa informasi teknologi proses library ITL, yang dimana ITL ini adalah suatu rangkaian konsep atau teknik pengelolaan infrastruktur, pengembangan serta operasi teknologi informasi TI. Nah, awal mula dari ITSM ini sendiri itu tentu dari ITIL ini sendiri ya. Nah, ITIL ini dikembangkan itu sejak 1980-an. Tapi memang penggunaan ITIL ini baru meluas pada pertengahan tahun 90-an gitu. Dan itu dikembangkan ke versi keduanya, ITL versi 2. Nah, ITL versi kedua ini yang paling umum dan paling banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan menengah ke bawah. Ya kan? Itu adalah ITSM atau yang disebut dengan IT Service Management. Nah, yang di dalamnya terbentuk suatu proses service delivery antar layanan dan service support dukungan layanan. Tujuan dari ini semua tentunya agar dapat mengatur dan mengoptimalkan divisi IT sehingga dapat bekerja dengan lebih efektif dan efisien. Nah, ITLBS adalah sebuah sistem aplikasi yang diperuntukkan bagi staf IT dan dikonsep untuk mengambil suatu informasi baik berupa data hardware maupun software dari tiap komputer user. Ini seperti saya katakan tadi adalah eh, ada yang namanya helpdesk ataupun service desk seperti itu. Nah, di dalamnya ada tidak lepas yang namanya dengan software. Software itu adalah suatu monitoring ataupun aplikasi yang dinamakan BMC Remedy. Sebenarnya banyak aplikasi yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan IT sekarang, tapi yang lebih familiar memang BMC Remedy. Itu seperti yang kita lihat di gambar itu adalah log-log yang ataupun insiden-insiden yang masuk. Nah, eh, proposal ataupun tugas UAS ataupun tugas akhir yang saya buat ini tidak lepas dari namanya sumber-sumber ataupun literatur yang saya dapatkan dari luar ataupun dari internal sendiri seperti yang sudah saya tampilkan di layar tersebut ya teman-temannya, ada di daftar pustaka, dan tentunya hal ini harus tetap ditampilkan seperti itu karena memang tidak lepas daripada pengetahuan yang kita dapatkan dari luar macam itu. Mungkin ini sedikit yang bisa saya presentasikan mengenai eh, proposal ataupun tugas akhir dari UAS yang diberikan Bapak dosen kepada saya dan kepada rekan-rekan yang lain juga seperti itu. Kiranya presentasi saya ini kedepannya bisa lebih baik lagi nantinya ketika mengerjakan tugas akhir ketika sudah akhir semester. Terlebih saya juga mohon maaf kepada Bapak dosen jikalau mana masih terdapat banyak kekurangan dalam pengerjaan UAS-nya, dalam pengerjaan ataupun mempresentasikan
UAS yang sudah dikerjakan. Saya mohon maaf, dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas pembelajaran yang selalu diberikan, tugas-tugas yang selalu diberikan, sampai UAS saat ini juga diberikan. Saya berterima kasih. Kiranya ini semua bisa bermanfaat, dan kedepannya bisa lebih baik lagi seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada saat hari ini, dan saya mengucapkan kembali terima kasih.